Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Cahyani, kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan cara membaca kode program sampai mendapatkan output. Baris pertama ini merupakan suatu pendeklarasian array di mana pada baris tersebut dibentuk suatu variabel array satu dimensi bernama nama yang menyimpan elemen bertipe data string, di mana elemen-elemennya terdiri atas Budi, Rani, Brian, Zaki, dan Bayu. Selanjutnya kita turun ke baris kedua. Untuk baris kedua, saya mendeklarasikan variabel penghitung i dan memberikan nilai awal yaitu 0. Untuk baris ketiga ini sudah masuk pada looping atau perulangan. Nah, perulangan yang digunakan di sini adalah perulangan dengan perintah for. Di sini perulangan tersebut cara membacanya untuk nilai i di mana nilai i adalah 0, lakukan perulangan selama nilai i lebih kecil dari nama.length, artinya panjang dari variabel array. Di sini kita ketahui panjangnya adalah 5. Diketahui nilai i-nya adalah 0. Karena 0 lebih kecil dari 5, maka kita lanjut ke baris selanjutnya, yaitu block statement. Yaitu tampilkan di layar elemen ke. Kemudian di sini ada i. Yang diketahui kalau perintahnya elemen ke i, tidak ada tanda petik, yang diminta adalah isi dari variabel i. Isi dari variabel i adalah 0. Berarti muncul di sini sebagai i-nya adalah 0. Jadi ketika program di run atau dijalankan, yang muncul adalah elemen ke 0. Terus di sini diminta nama indeks i. Maksud dari nama indeks i adalah dari array nama, tampilkan indeks ke i-nya. Nah, kita tahu bahwa indeks ke i isinya adalah 0. Sehingga yang diminta tampilkan isi dari array nama yang berada pada indeks ke 0. Nah, yang berada pada indeks ke 0 adalah Budi. Maka yang muncul adalah elemen ke 0 Budi. Selanjutnya, lakukan penaikan i sebesar 2. Jadi nilai awal kita i adalah 0. Sekarang kita naikkan 2 menjadi 2. Lakukan cek kondisi kembali. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Ya. Karena 2 lebih kecil dari 5, maka tampilkan di layar elemen ke 2. Di sini, nama yang berada pada indeks kedua adalah Brian, maka ketika program di-run atau dijalankan, yang muncul adalah elemen kedua Brian. Selanjutnya, lakukan penaikan sebesar 2. Jadi tadi kita punya nilai i 2, sekarang kita tambahkan 2 lagi sehingga nilai i kita menjadi 4. Lakukan pengecekan kondisi kembali. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya. Karena iya, maka tampilkan di layar elemen ke 4. Nama yang berada pada indeks keempat adalah Bayu, maka ketika program dijalankan atau di-run, hasilnya adalah elemen keempat Bayu. Jadi ketika program dijalankan, hasilnya adalah elemen ke-0 Budi, elemen kedua Brian, dan elemen keempat Bayu. Selanjutnya nomor 3. Baris pertama ini merupakan suatu pendeklarasian array, di mana pada baris tersebut dibentuk suatu variabel array satu dimensi bernama orang yang menyimpan elemen bertipe data string, di mana elemen-elemennya terdiri atas Ali, Dini, Dika, Yuda, dan Samad. Untuk baris kedua, saya mendeklarasikan variabel penghitung i dan memberikan nilai awal yaitu 0. Untuk baris ketiga ini sudah masuk pada looping atau perulangan. Nah, perulangan yang digunakan di sini adalah perulangan dengan perintah for. Cara membacanya, untuk nilai i, di mana nilai i adalah 0, selama nilai i lebih kecil dari orang.length, artinya panjang dari variabel array. Di sini kita ketahui panjangnya adalah 5. Selanjutnya kita cek apakah 0 lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Karena 0 lebih kecil dari 5, maka lanjut ke baris selanjutnya, yaitu block statement.
Tampilkan di layar indeks ke. Kemudian di sini ada I yang diketahui kalau perintahnya indeks ke I, tidak ada tanda petik, yang diminta adalah isi dari variabel I. Isi dari variabel I di sini adalah 0, berarti muncul di sini sebagai I-nya adalah 0. Jadi ketika program di-run atau dijalankan, yang muncul adalah indeks ke 0. Karena yang berada pada indeks ke 0 adalah Ali, maka ketika program di-run atau dijalankan, yang muncul adalah indeks ke 0 Ali. Selanjutnya, lakukan penaikan nilai I 1 kali. Jadi, kita punya nilai I tadi adalah 0. Sekarang kita naikkan 1 tingkat menjadi 1. Selanjutnya, cek apakah 1 lebih kecil dari 5. Jawabannya iya. Karena 1 lebih kecil dari 5, maka lanjut ke baris selanjutnya, yaitu block statement. Tampilkan di layar indeks ke 1. Karena nama yang berada pada indeks ke-1 adalah Dini, maka ketika program di-run atau dijalankan, yang muncul adalah indeks ke-1 Dini. Selanjutnya, lakukan penaikan 1 kali. Jadi tadi kita punya I-nya adalah 1, kita naikkan 1 lagi sehingga nilai I kita sekarang menjadi 2. Cek apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya. Karena 2 lebih kecil dari 5, maka lanjut ke baris selanjutnya, yaitu tampilkan di layar indeks kedua. Nama yang berada pada indeks kedua adalah Dika. Maka ketika program di-run atau dijalankan, yang muncul adalah indeks kedua Dika. Selanjutnya, lakukan penaikan 1 kali. Nilai yang kita punya tadi, nilai I-nya adalah 2. Kita naikkan 1 menjadi 3. Cek apakah 3 lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka tampilkan di layar indeks ketiga. Nama yang berada pada indeks ketiga adalah Yuda. Selanjutnya, lakukan penaikan 1 kali. Kita punya I-nya 3, sekarang tambahkan 1 menjadi 4. Cek apakah 4 lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Karena 4 lebih kecil dari 5, maka tampilkan di layar indeks keempat. Nama yang berada pada indeks keempat adalah Samad. Ini hasil run-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.